kerana tiket masih lagi ada. 50,000 tiket dijual, tapi masih ada lagi tiket untuk anda mengecapi, merasai pengalaman menyaksikan skuad utama Manchester United bermain di depan mata di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 28 Mei depan. Wah, ini kalau begini nih feeling gue yang nonton cuman 2.000 orang nih. Tiket nggak bakal laku. Menurut kalian gimana nih pendapatnya? Banyak yang mundur kayak gini. Mereka menyudutkan PSSI karena tidak mau menurunkan pemain-pemain bintangnya di laga persahabatan atau friendly match antara Manchester United dengan ASEAN All Star. Wow. Jadi memang kocak. Jadi mereka itu kayak agak kecewa karena mereka nilai wajar nih mereka ngomong gini juga ya kan. Kenapa? Mereka kan berharap banyak lah dari Indonesia. Kita tahu timnas kita ini lagi seksi-seksinya, lagi bisa kita bilang lagi populernya, lagi naik daun kali karena memang di antara negara ASEAN lainnya Indonesia cuma yang bisa berkiprah lebih tinggi daripada ASEAN lainnya dan juga lebih punya peluang untuk lolos Piala Dunia ketimbang negara-negara ASEAN lainnya. Jadi wajar ya kan jika mereka berharap lebih daripada Indonesia untuk bisa menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Presiden AFF akui, Indonesia market terbesar. Tiket MU versus ASEAN sepi, Malaysia rugi bandar. Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, Heath Samet, secara terbuka mengakui bahwa Indonesia adalah pasar terbesar dan paling potensial di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam industri sepak bola. Pernyataan ini muncul setelah penjualan tiket laga eksibisi Manchester United, MU, melawan ASEAN All Stars di Kuala Lumpur terbilang sepi, bahkan jauh di bawah ekspektasi panitia. Laga yang digadang-gadang menjadi pertunjukan megah itu ternyata justru menjadi pukulan telak bagi penyelenggara di Malaysia. Banyak kursi kosong terlihat di Stadion Utama Bukit Jalil, meski promosi besar-besaran telah dilakukan selama berbulan-bulan. Hal ini memicu kerugian besar bagi pihak penyelenggara dan sponsor, bahkan disebut-sebut merugikan bandar alias investor utama dalam event tersebut. Tak bisa dipungkiri, Indonesia memiliki fanbase sepak bola yang luar biasa besar dan loyal. Kami di AFF menyadari bahwa setiap event besar akan sukses bila Indonesia dilibatkan secara langsung, terutama dalam hal penonton dan daya beli. Ujar Heath Samet dalam sesi wawancara eksklusif bersama media lokal. Banyak pihak menilai, absennya Indonesia dalam agenda laga tersebut menjadi salah satu penyebab utama turunnya animo publik. Penggemar MU di Indonesia sendiri dikenal sangat militan dan aktif menghadiri event klub asal Inggris itu. Bahkan saat digelar di luar negeri, kritik juga datang dari netizen yang merasa Indonesia seringkali hanya dijadikan target pasar tanpa keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan penting. Giliran jual tiket, Indonesia disasar. Tapi waktu main, malah nggak dilibatkan. Wajar aja sepi, tulis salah satu pengguna X, dulu Twitter. Sementara itu, pihak promotor di Malaysia belum memberikan pernyataan resmi terkait kerugian finansial yang diderita. Namun sumber internal menyebut angka kerugian bisa mencapai jutaan ringgit. Dengan situasi ini, AFF disebut akan mengevaluasi strategi pemasaran dan keterlibatan negara-negara anggota dalam setiap event besar. Indonesia diperkirakan akan menjadi fokus utama dalam agenda sepak bola regional ke depan. Pertandingan yang seharusnya menjadi pesta sepak bola akbar ternyata justru jadi mimpi buruk bagi penyelenggara. Ribuan kursi kosong tampak mencolok di stadion berkapasitas 80.000 penonton itu, membuat atmosfer pertandingan terasa hambar. Event yang digadang-gadang bisa menjadi peluang emas itu justru menimbulkan kerugian besar bagi investor dan sponsor. Kalau bicara soal basis fans, loyalitas, dan daya beli, Indonesia adalah kunci. Kami di AFF menyadari betul bahwa tidak melibatkan Indonesia secara langsung dalam event sebesar ini adalah kesalahan, kata Heath Samet dalam wawancara dengan media Thailand usai laga MU versus ASEAN All Stars yang berlangsung lesu. Kerugian tak terelakkan menurut laporan lokal. Promotor menderita kerugian hingga Rp12 juta, sekitar 41 miliar rupiah,
akibat penjualan tiket yang tidak mencapai separuh target. Sejumlah sumber menyebut investor utama yang disebut-sebut sebagai bandar dalam proyek ini bahkan mempertimbangkan jalur hukum terhadap mitra lokal karena dugaan mismanajemen. Ini bukan hanya soal MU, ini soal bagaimana membaca pasar. Dan Indonesia adalah pasar terbesar yang ironisnya diabaikan dalam laga ini. Ujar seorang analis olahraga asal Singapura, Daniel Ong, kepada The Straits Arena. Kekecewaan netizen dan penggemar MU Indonesia di media sosial, kekecewaan publik Indonesia pun mencuat. Banyak yang merasa bahwa Indonesia hanya dijadikan target pasar promosi, tapi tidak diberi peran nyata dalam agenda besar sepak bola kawasan. Giliran jual tiket, Indonesia dikejar. Giliran match, malah nggak diajak. Ya sepilah, tulis akun Red Devil Indo di platform X. Hal serupa diungkap akun-akun fanbase MU di Indonesia, yang mempertanyakan keputusan panitia memilih Malaysia sebagai tuan rumah tunggal tanpa laga tandingan di Jakarta atau Surabaya. Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah pendukung MU terbesar di Asia, dengan komunitas aktif di hampir semua kota besar. Evaluasi besar dari AFF merespons hasil buruk ini. AFF dikabarkan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan mereka dalam penyelenggaraan event-event besar. Indonesia dipastikan akan menjadi fokus utama dalam strategi AFF ke depan. Ini pelajaran berharga. Kami akan memastikan ke depan, keterlibatan Indonesia bukan hanya dalam promosi, tapi juga pelaksanaan. Indonesia adalah jantung sepak bola ASEAN. Tutup Hief Samet, respon dari sponsor. Kami salah baca pasar. Tak hanya panitia penyelenggara yang kena imbas, pihak sponsor pun turut buka suara. Salah satu sponsor utama, perusahaan telekomunikasi asal Malaysia, mengakui bahwa mereka salah langkah dalam membaca peta pasar sepak bola regional. Kami mengira dengan mendatangkan MU saja akan cukup untuk menarik animo penonton dari seluruh Asia Tenggara. Tapi ternyata fans yang paling aktif justru berasal dari Indonesia. Itu yang tidak kami antisipasi dengan baik, ujar perwakilan sponsor, yang enggan disebutkan namanya, dalam wawancara dengan media lokal. Beberapa sponsor bahkan mengisyaratkan tidak akan lagi terlibat dalam event yang tidak memiliki strategi regional yang inklusif, khususnya yang tidak melibatkan pasar Indonesia. Komentar pelatih ASEAN All Stars, rasanya kosong. Pelatih tim ASEAN All Stars, Kiatisuk Senamuang, juga ikut angkat bicara. Ia menyayangkan sepinya dukungan penonton dan menyebut suasana pertandingan jadi kehilangan atmosfer yang seharusnya penuh semangat. Rasanya berbeda. Kami bermain melawan klub sebesar Manchester United, tapi dukungan dari tribun sangat minim. Jujur, saya yakin kalau laga ini digelar di Jakarta, atmosfernya akan meledak, ujar legenda Thailand itu dengan nada kecewa. Kiatisuk juga menambahkan bahwa beberapa pemain ASEAN sempat merasa kecewa karena tidak mendapatkan pengalaman atmosfer pertandingan besar seperti yang mereka harapkan.